Shalom saudara, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa boleh menyertai setiap kita. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara bertanya-tanya, mengapa kehidupan orang lain tampaknya jauh lebih baik, jauh lebih mudah dari kehidupan saudara? Pernahkah saudara juga kesulitan bersuka cita karena berkat yang diterima oleh orang lain? Atau pernahkah saudara berharap bisa bertukar kehidupan dengan orang lain? Jika ya, itu berarti saudara pernah atau sedang bergumul dengan yang namanya iri hati. Nah, saudara yang terkasih, iri hati bisa melanda siapa saja. Iri hati juga bisa menghantui kita dalam berbagai bentuk. Namun saudara, apapun bentuknya, iri hati pada akhirnya bisa berdampak pada hancurnya relasi kita dengan orang lain. Saudara, ini yang terjadi dengan Saul. Iri hati yang begitu besar yang ia rasakan terhadap Daud akhirnya membuat relasi mereka berdua hancur berantakan. Bahkan karena iri hati itu, seumur hidupnya Saul mengejar-ngejar Daud. Untuk apa? Untuk membunuhnya. Nah saudara, pertanyaannya, dari mana iri hati itu berasal? Kenapa kita bisa iri hati terhadap orang lain? Hal apa yang bisa membuat kita terjerat dalam iri hati ini, saudara? Saudara, setidaknya ada dua hal yang bisa membuat seseorang itu dihantui iri hati. Pertama saudara, karena pemahamannya yang keliru terhadap berkat atau kepedulian Allah. Saudara, iri hati sering digerakkan atau dimulai karena kesalahpahaman tentang berkat atau kepedulian Allah. Banyak orang berpikir, kalau Allah benar-benar peduli dengan hidup saya, pasti Allah akan meluputkan saya dari yang namanya penderitaan. Kalau Allah peduli dengan hidup saya, maka pasti Tuhan akan menjauhkan saya dari pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah. Nah, benarkah demikian, saudara? Saudara yang terkasih, kepedulian Allah tidak selalu berarti hidup saudara dan saya bebas masalah. Ada kalanya, saudara, kepedulian Allah itu datang dalam bentuk pencobaan. Nah, kalau kita mengerti bahwa berkat Allah, kepedulian Allah itu bisa mewujud dalam berbagai macam bentuk, termasuk dalam kesulitan yang kita alami, maka seharusnya kita nggak perlu lagi iri hati dengan orang lain yang tampaknya hidupnya jauh lebih beruntung daripada kita. Yang kedua saudara, iri hati disebabkan karena kita sering merasa kita lebih layak dari orang lain. Saudara, ketika kita berkata, aku lebih layak daripada dia, aku lebih berhak daripada dia. Nah saudara, ketika kita berpikir seperti ini, maka pada saat itulah hati kita segera dipenuhi dengan iri hati. Sebaliknya saudara, iri hati bisa kita hindari jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa semua ini adalah anugerah Allah, bukan karena kita memang layak menerimanya. Saudara, iri hati dapat membuat kita nggak bisa berpikir jernih, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang merusak diri kita sendiri, bahkan orang lain, termasuk orang-orang yang selama ini begitu dekat dengan kita. Oleh karena itu saudara, hati-hati dengan iri hati. Yakobus 3 ayat 16 mengingatkan kita, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menjauhkan kita dari iri hati. Shalom.